Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Sarkasi Irianto, NIM 049. Saya dari D4 Teknik Mesin Bit, UNESA tahun 2020. Saya di sini akan mempresentasikan peraturan dan tata kelola K3. Sebelum masuk ke materi, saya akan menjelaskan pengertian dari K3 itu sendiri. Pengertian K3 adalah upaya untuk meningkatkan dan mempertahankan kesehatan fisik, mental, dan sosial pada tingkat tertinggi untuk semua jenis pekerjaan. Mencegah masalah kesehatan akibat pekerjaan dan melindungi pekerja dari resiko kerja. K3 sendiri berperan untuk menjamin setiap tenaga kerja mendapat perlindungan kesehatan dan keselamatan selama bekerja, menjamin setiap semua sumber produksi layak dan aman digunakan sehingga mengurangi resiko yang diakibatkan oleh kecelakaan kerja. K3 sendiri mencakup semua hal yang bisa memproteksi dan mensejahterakan pekerja, mulai dari Undang-Undang Kesehatan, Ketenagakerjaan dan Keselamatan Kerja, manajemen K3, pembuatan standar operasional prosedur, perbaikan alat produksi skala, pembuatan rambu-rambu peringatan, asuransi, pemeriksaan kesehatan rutin, dan pengawasan leader di lapangan dan lain sebagainya. Untuk peraturan K3 sendiri sudah diatur di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Terus ini adalah isi dari undang-undang tersebut. Yang pertama adalah pengertian tempat kerja. Tempat kerja ialah tiap ruang atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap di mana tenaga kerja bekerja atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan di mana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya sebagaimana diperinci dalam pasal 2. Termasuk tempat kerja ialah semua ruang, lapangan, halaman, dan sekelilingnya yang merupakan bagian-bagian atau yang berhubungan dengan tempat kerja tersebut. Yang pertama adalah tujuan. Penerapan K3 memiliki 3 tujuan dalam pelaksanaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. 3 tujuan utama penerapan K3 berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 tersebut antara lain adalah: pertama, melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja. 2. Menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Ketiga, meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. Terus untuk dasar hukum, penerapan K3 memiliki dasar hukum dalam pelaksanaannya. Di antaranya ialah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 tentang Keselamatan Kerja dan Permenaker Nomor 5 Tahun 96 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Permenaker Nomor 4 Tahun 87 tentang Panitia Pembinaan Keselamatan Kerja. Terus untuk isinya dasar hukum itu sebagai berikut. Untuk UU Nomor 1 Tahun 70 tentang Keselamatan Kerja, yang pertama adalah tempat di mana dilakukan pekerjaan bagi suatu usaha. Adanya tenaga kerja yang bekerja di sana. 3. Adanya bahaya kerja di tempat itu. Untuk Permenaker Nomor 5 Tahun 96 itu isinya sebagai berikut: setiap perusahaan yang mempekerjakan 100% tenaga kerja atau lebih dan atau yang mengandung potensi bahaya yang ditimbulkan oleh karakteristik atau bahan produksi yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja seperti peledakan, kebakaran, pencemaran lingkungan, penyakit akibat kerja. Untuk yang berikutnya itu Permenaker Nomor 4 Tahun 87 tentang Panitia Pembinaan Keselamatan
kesehatan kerja. Isinya itu sebagai berikut: tempat kerja di mana pengusaha atau pengurus pekerjakan 100 orang atau lebih menggunakan bahan, proses, atau instalasi yang memiliki risiko besar akan terjadinya peledakan, kebakaran, keracunan, dan pencemaran radioaktif. Itu adalah salah satu isi ya. Terus yang selanjutnya adalah syarat-syarat K3. Itu berdasarkan pasal 3 ayat 1 dengan peraturan perundang-undangan ditetapkan syarat-syarat selamat kerja untuk ini tuh ada totalnya 18 syarat-syarat. Salah satunya adalah mencegah dan mengurangi kecelakaan, mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran, mencegah dan mengurangi bahan peledak, memberikan keselamatan atau dalam menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian-kejadian yang lain yang berbahaya. Yang berikutnya memberikan alat-alat perlindungan diri pada pekerja. Berikutnya mencegah dan mengendalikan timbul atau nyebar luasnya suhu, kelembapan, debu, kotoran, asap, uap, gas hembusan angin, suatu sinar atau radiasi, suara atau getaran. Itu dan masih banyak lagi. Selanjutnya itu pengawasan K3. Pengawasan K3 itu diatur dalam beberapa pasal. Yang pertama pasal 5 yang salah satu isinya itu adalah direktur melakukan pelaksanaan umum terhadap undang-undang ini, sedangkan para pengawas dan ahli keselamatan kerja ditugaskan menjalankan pengawasan langsung terhadap tindakan undang-undang ini dan membantu pelaksanaannya. Barang siapa, yang berikutnya adalah pasal 6. Barang siapa tidak dapat menerima keputusan direktur dapat mengajukan permohonan banding kepada panitia banding. Berikutnya adalah pasal 7. Ini adalah untuk pengawasan berdasarkan undang-undang ini. Pengusaha harus membayar retribusi menurut ketentuan-ketentuan yang akan diatur dengan peraturan perundangan. Untuk berikutnya adalah pasal 8. Pengurus diwajibkan memeriksakan kesehatan badan, kondisi mental, dan kemampuan fisik dari tenaga kerja yang akan diterima maupun akan dipindahkan sesuai dengan sifat-sifat pekerjaan yang diberikan padanya. Itu adalah isi-isi dari salah satu pasal-pasal tersebut. Yang berikutnya adalah pembinaan. Pembinaan K3 sendiri diatur oleh pasal 9. Salah satu bunyinya adalah pengurus hanya dapat memperkerjakan tenaga kerja yang bersangkutan setelah ia yakin bahwa tenaga kerja itu telah memahami syarat-syarat tersebut di atas. Terus yang berikutnya adalah tentang ketentuan pelanggaran. Itu diatur oleh pasal 11. Salah satu bunyinya adalah pengurus diwajibkan melapor tiap kecelakaan yang terjadi dalam tempat kerja yang dipimpinnya pada penjabat yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja. Itu berikutnya adalah peraturan pelaksanaan yang diatur oleh pasal 12. Salah satu bunyinya adalah yang pertama, memberikan keterangan yang benar bila diminta oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. 2. Memakai alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan. Yang ketiga, memenuhi dan mentaati semua syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang dijadwalkan. Yang keempat, meminta pada pengurus agar dilaksanakan semua syarat-syarat keselamatan dan kesehatan yang diwajibkan. Yang kelima, menyatakan keberatan kerja pada pekerjaan di mana syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja serta alat-alat pelindung diri yang diwajibkan dilakukan olehnya kecuali dalam hal khusus ditentukan oleh pegawai pengawas dalam batas-batas yang masih dapat dipertanggungjawabkan. Berikutnya adalah dasar-dasar keselamatan dan kesehatan
kerja. Itu yang pertama adalah tujuan. Ketiga, merupakan bentuk perlindungan bagi kesehatan keselamatan tenaga kerja serta bagi sumber-sumber produksi perusahaan. Bila dijabarkan secara konkret, tujuan ketiga sebagaimana dikutip dari buku Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, agar setiap pegawai dapat menjamin keselamatan kesehatan kerja baik secara fisik, sosial, dan psikologi. Yang kedua, agar setiap perlengkapan dan peralatan kerja digunakan sebaik-baiknya, selektif mungkin. Yang ketiga, agar semua hasil produksi dan dibeli keamanannya dan lain-lainnya. Oke, untuk pengertian. Pengertian itu ada dua, secara segi filosofi itu adalah pengertiannya adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmania maupun rohania dan tenaga kerja pada khususnya dan manusia pada umumnya. Untuk segi keilmuan itu ada pengertian adalah ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam usaha mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Untuk berikutnya adalah pengertian dari safety, itu adalah keselamatan. Yang pertama, mengendalikan kerugian dari kecelakaan, control of accident loss. Itu yang kedua, kemampuan untuk mengidentifikasikan dan menghilangkan atau mengontrol resiko yang tidak bisa diterima. Yang ketiga adalah health atau kesehatan. Itu adalah derajat atau tingkat keadaan fisik dan psikologi individu. Terus yang berikutnya adalah prinsip-prinsip dasar pencegahan kecelakaan, yaitu dengan mengendalikan sebab dan mengurangi akibat kecelakaan berdasarkan prinsip pencegahan tersebut, maka fungsi dasar manajemen keselamatan dan kesehatan kerja memegang peran penting terhadap upaya pengendalian kecelakaan sesuai dengan program yang telah ditetapkan. Untuk berikutnya adalah kecelakaan kerja dapat dicegah dengan yang pertama, peraturan perundang-undangan. Maksudnya yaitu ketentuan-ketentuan yang diwajibkan mengenai kondisi kerja pada umumnya, perencanaan, konstruksi, perawatan, dan penguji dan cara kerja peralatan industri, tugas-tugas pengusaha dan buruh, latihan, supervisi, medis, dan pemeriksaan kesehatan. Yang kedua adalah standarisasi, yaitu penerapan standar resmi, setelah resmi atau tak resmi mengenai konstruksi dan memenuhi syarat-syarat keselamatan umum atau alat-alat pelindung diri. Yang ketiga adalah pengawas, yaitu tentang dipatuhinya ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang diwajibkan. Yang berikutnya adalah penelitian bersifat teknik, yaitu meliputi sifat dan ciri-ciri bahan yang berbahaya, menyelidiki tentang pagar pengamanan, pengujian alat-alat pelindung diri, penelitian tentang pencegahan peledakan gas dan debu, atau penelitian tentang bahan-bahan desain paling tepat untuk taman-taman pengangkat dan peralatan perangkat lainnya. Itu adalah salah satu contoh kecelakaan kerja dapat dicegah. Ya, dengan ini semua. Yang berikutnya kita masuki ke sistem manajemen K3. Oke. Ini adalah kebijakan K3 dari sistem manajemen K3. Kebijakan K3 merupakan syarat dasar dalam membangun sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja. Terus kebijakan K3 merupakan komitmen pimpinan suatu organisasi perusahaan untuk menjamin keselamatan dan kesehatan kerja seluruh personil di bawah kendalinya, juga pihak-pihak yang berkaitan atau berhubungan dengan kegiatan aktivitas operasi perusahaan tersebut. Oke, kebijakan yang pertama ini dari klausul 4.2 standar POSAS 18.100.
itu tahun 2007. Yang pertama sesuai dengan lingkungan dan besar resiko K3 organisasi atau perusahaan. Yang kedua, terhadap kerangka kerja untuk menyusun dan meninjau sasaran, target, tujuan K3 organisasi. Yang ketiga adalah tersedia untuk pihak ketiga yang berhubungan dengan aktivitas operasional organisasi. Yang keempat adalah didokumentasikan, diterapkan dan dipelihara. Itu adalah contoh-contohnya, salah satu isinya. Yang kedua, secara sederhana, kebijakan ketiga secara sederhana itu meliputi nomor 1, menjamin keselamatan dan kesehatan tenaga kerja dan orang lain, termasuk kontraktor, masuk pengunjung dan tamu di tempat kerja. Kedua, memenuhi semua peraturan perundang-undangan pemerintahan yang berlaku dan persyaratan lainnya yang terkait dengan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja. Tiga, memenuhi semua perundang-undangan untuk pemerintah yang berlaku dan persyaratan lainnya yang berkaitan dengan penerapan keselamatan K3 di tempat kerja. Terus teman-teman berikutnya adalah perencanaan K3. Terus kedua adalah pelaksanaan K3. Terus yang ketiga adalah evaluasi K3 yang terdiri dari mapping termasuk area, work atau task, material atau equipment dan personal. Berikutnya adalah identifikasi, yang ketiga adalah listing, yang berikutnya teman-teman adalah perbaikan K3. Oke, sekian, terima kasih. Itulah penjelasan dari saya tentang peraturan dan tata kelola K3. Mohon maaf apabila ada yang kurang atau salah kata. Saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.